Sudah? Tes. Oke, ya. Untuk bersiap, hitung dari 5. Oke, kamera on. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar kalian pemirsa Pluit Raya Channel, Facebook, STT Pluit Raya, SMPT Pluit Raya, dan Pluit Raya Vocation School. Senang sekali rasanya saya Abdul Rozak hari ini bisa menjumpai kalian semua pemirsa Pluit Raya Channel untuk mengadakan acara talk show season kedua. Sebelum acara berlanjut, marilah kita semuanya berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya di hari Senin tanggal 17 Agustus 2020. Untuk semua yang ada di rumah dan yang berada di studio, mari kita sejenak berdiri. Berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya di hari Senin tanggal 17 Agustus 2020. Untuk semua yang ada di rumah dan yang berada di Delay. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengan cipta.
untuk hadirin yang dirahmati mohon kembali. Ya. Alhamdulillah. Pada hari ini 16 Agustus 2020 di episode kedua kali ini merupakan sebuah program yang menayangkan kepada para pemirsa Pluit Raya Vocation School, YouTube Pluit Raya Channel dan G-Suite. Ini adalah program yang berkaitan dengan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Pada hari ini, program talk show merupakan inisiasi dari Sekolah Islam Pluit Raya Yayasan Al-Muhlisin Pluit, OSIS SMP IT Pluit Raya, SMK Pluit Raya, dan SDIT Pluit Raya. Dan acara ini ditayangkan oleh YouTube channel dari Pluit Raya Vocation School dan di Suite Pendidikan Islam Pluit Raya. Kegiatan ini boleh dikatakan adalah untuk menyampaikan program-program yang berkaitan dengan kegiatan Sekolah Islam Pluit Raya yang ada di lingkungan Yayasan Pluit dan Jaringan Jakarta Utara. 17 Agustus 1945 hari di mana yang merupakan hari yang begitu bersejarah dalam pembentukan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi landasan bagi kita semua untuk warga negara Indonesia untuk menjalani keberhasilan kita, menjalani kehidupan kita bagaimana dan bernegara. Dan pada hari ini kami hadirkan untuk Anda. Nah, di sini sudah bergabung alhamdulillah 4 narasumber kita di studio Pluit Raya. Pluit Raya Vocation School studio baru untuk YouTube channel. Dan kami informasikan bahwa acara talk show hari ini ditayangkan oleh Pluit Channel Islamic School, Pluit Raya Vocation School, SDIT Pluit Raya, SMP IT Pluit Raya, dan bisa disaksikan juga di G-Meet atau Zoom yang kalian biasanya untuk belajar daring. Nah, akan saya perkenalkan yakni satu Ketua Yayasan Al-Muhlisin Pluit bidang pendidikan, Bapak Dr. Haji Musanab Juswan MA. Assalamualaikum Pak. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, mudah kita sehat. Merdeka, tetap semangat pagi ini. Yang kedua, Kepala SMK Pluit Raya Bapak Sujud Hanafi SAG SKKOM. Merdeka Pak ya? Alhamdulillah. Yang ketiga, Kepala SDIT dan SMPIT Pluit Raya Ibu Tuti Susilawati SPD. Bu, semangat Bu. Ya, ini Wonder Woman Pluit Raya ya. Yang keempat, Kepala Sarana dan Prasarana Sekolah Islam Pluit Raya Bapak Andri Rosadi SPDI. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena berbicara 17 Agustus 1945, selain kita berbicara mengenai refleksi kemerdekaan Republik Indonesia, juga berbicara mengenai semangat dan rasa optimisme bagi bangsa dan negara kita. Nah, boleh diceritakan dalam hari ini ya acara talkshow yang kedua terus berjalan Pak ya ke depannya, karena kegiatan insya Allah bermanfaat sekali kalian kita di dunia maya, karena YouTube merupakan sekarang andalan anak milenial sekarang Pak. Orang-orang jarang sekali melihat TV sekarang, jarang sekali melihat berita-berita, tapi cenderung YouTube. Hampir kalau saya lihat survei baca artikel itu umur 18 tahun
sekarang. Tidak ada yang lihat Google lagi sekarang, apalagi Google ya. Yang pertama yang akan saya pengen ilmunya oleh Bapak Ketua Yayasan kita bidang pendidikan. Sebenarnya apa sih Pak yang harus kita lakukan di hari kemerdekaan ini? Umurnya sudah 70 tahun itu, ya, khususnya pada generasi muda kita Pak. Muda, mungkin kalau kita sekarang itu namanya generasi milenial. Kegiatan-kegiatan mereka itu sibuk Pak. Ada yang belajar, ada yang sambil bekerja. Itu rata-rata sekarang orang-orang begitu, anak-anak. Nah, makna kemerdekaan sendiri itu apa? Pak Misioner selaku Ketua Yayasan, dan apa sih yang harus kita lakukan nih kita sebagai generasi muda di saat mungkin begitu berat cobaan bangsa dan negara kita? Kepada Bapak Misioner selaku Ketua Yayasan bidang pendidikan dimohon ilmunya atau pencerahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Sujud Hanafi, Wakil Kepala SMK, Ibu Tuti Susilawati, PD, lalu Kepala SDIT, SMPIT, Andi Rosadi, untuk Kepala Sarana Prasarana, pembawa acara Pak Abdul Razak, SPD, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu semua yang hadir di studio dan anak-anakku serta orang tua murid pendamping siswa-siswi Sekolah Islam Pluit Raya yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama masih hidup tentram, damai, sejahtera dengan usia yang ke-75 tahun. Merdeka. Anak-anakku semua dan Bapak Ibu orang tua murid yang ada di rumah menyaksikan talkshow ini, kali lagi saya selaku Ketua Yayasan Bidang Pendidikan sangat prihatin dengan kondisi COVID-19 yang sudah berlangsung 6 bulan. Saya sebenarnya ingin sekali cepat-cepat untuk anak-anaknya masuk sekolah, karena tidak mungkin akan berjalan dengan baik apabila putra-putri Bapak Ibu sekolah di rumah. Itu sangat-sangat jauh dari harapan. Yang benar ya harus ke sekolah, interaksi antara guru dengan murid, murid dengan murid, lingkungan sekolah, pendekatan, dan mereka semua pastinya sudah bosan untuk sekolah di rumah. Tapi inilah kondisi yang ada di tahun 2020. Kemerdekaan Indonesia yang sudah 75 tahun ini seyogianya khusus untuk generasi kita adalah mempertahankan kredibilitas dan semangat untuk memberikan pendidikan kepada anak didik kita karena kita sebagai guru. Tapi kalau untuk mengisi kemerdekaan putra putri kita baik dari tingkat SDIT, SMPIT ataupun SMK, tetap semangat untuk belajar walaupun di rumah. Jangan bermalas-malasan karena kemerdekaan ini mahal. Mahal harganya karena harus ditebus dengan nyawa, darah, harta, dan juga perjuangan para syuhada. Kita memang mengalami beberapa fase untuk Indonesia. Ada fase zaman Bung Karno
ada fase zaman Pak Harto, ada fase zaman Gus Dur, sampai fase zamannya Pak Jokowi yang kebetulan sekarang ini dilanda pandemi. Ini bukan kemauan yayasan atau sekolah Islam Pluit Raya putra putrinya belajar di rumah, tapi ini adalah perintah dari negara, perintah dari presiden, perintah dari gubernur, bahwa kita semua belum diperbolehkan untuk sekolah. Tapi untuk kedepannya putra putri kita yang berada di rumah dan bapak, ibu, orang tua murid yang mendampinginya, bersabarlah, berdoa, bertawakal. Ya, mungkin seumur hidup sekarang ini merasakan jadi guru di rumah. Ternyata jadi guru tidak mudah. Perlu kesabaran dan perlu ilmu, juga perlu teknik dan metode. Ilmu yang kita mungkin Bapak Ibu sekarang dapatkan adalah ternyata jadi guru itu tidak mudah. Makanya dengan adanya COVID-19, mudah-mudahan Bapak Ibu orang tua murid menyadari bahwa jadi guru itu perlu dihargai, perlu dihormati. Karena memang guru itu punya keahlian khusus. Ya kan? Satu guru di kelas menghadapi 30 atau 35 orang siswa yang latar belakangnya dari berbagai tempat dan latar belakang orang tua yang pekerjaan dan lingkungannya berbeda. Tetapi guru mampu memberikan inspirasi, memberikan edukasi, memberikan pembelajaran kepada anak didiknya. Karena mereka semua sekolah, kuliah, ingin jadi guru. Untuk itu mohon sekali lagi Bapak Ibu, orang tua murid sabar. Saya juga kepingin cepat-cepat anaknya bisa sekolah. Karena bagaimanapun juga sekolah itu ya tempat bermain juga untuk anak-anak. Jadi pertanyaan dari Pak Abdul Razak, apa yang harus kita hadapi untuk persiapkan untuk kemerdekaan yang sudah 75 tahun? Ya, generasi anak didik kita harus semangat, tetap semangat belajar dan gantungkan cita-cita setinggi mungkin. Karena orang hidup, orang belajar tanpa cita-cita itu ibarat pohon tidak ada buahnya. Ya, saya kira itu. Sekali lagi saya mohon maaf barangkali dalam pelayanan ataupun pembelajaran jarak jauh kurang memenuhi selera ataupun hati Bapak Ibu, ya seyogyanya dikonfirmasikan saja japri ke masing-masing wali kelas ataupun guru bidang studi sehingga nyambung. Nah, memang itu yang bisa kita lakukan saat ini. Sekali lagi mudah-mudahan ini cepat berlalu. Semuanya berharap demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi intinya dari jawaban Bapak Kepala Yayasan kita yaitu kita tetap bersabar dan bersyukur ya. Mudah-mudahan kita akan cepat melewati masa-masa sulit ini. Nah, berkaitan dengan refleksi 17 Agustus 1945 sampai dengan sekarang 17 Agustus 2020 di usia ke-72, kalau ya 75 ya, mohon maaf, kita kalau orang manusia atau kita itu umur 75 itu udah dewasa, hampir ya rata-rata udah melewati batas Nabi Muhammad kan gitu.
harusnya kan patut kita renungkan gitu secara identifikasi, kemudian juga perenungan atau kontemplasi yang memang kita lakukan. Patutnya menjadi sebuah cerminan buat diri kita bahwa umur 75 itu bukan umur yang muda lagi kalau sudah dewasa. Nah, mungkin tadi sudah sempat disinggung tentang pendidikan oleh Bapak Ketua Yayasan. Nah, untuk melanjutkan masalah pendidikan, mungkin saya akan lebih bertanya ke Bapak Sujud ya, selaku kepala sekolah. Jadi memang motor pendidikan di SMK. Bagaimana Pak cara kita membangun kualitas pendidikan khususnya di Sekolah Islam Pluit Raya berkaitan dengan pendidikan kita Pak? Erat kaitannya yang jaringan khususnya Jakarta Utara, karena kita daerah pesisir yang banyak para remaja-remaja generasi milenial yang saat ini juga memiliki profesi dan kontribusinya masing-masing. Jadi nggak sama berdasarkan profesi mereka pun berkontribusi berbeda-beda. Menurut Bapak Sujud, membangun kualitas pendidikan seperti apa yang memang kita berada di daerah pesisir ini, Pak? Terima kasih Pak Roja, Bapak Ketua Yayasan yang saya hormati, Ibu Tuti dan Bapak Andir Rosadi. Anak-anak di rumah tetap semangat ya untuk mengikuti kegiatan talk show ya dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan ya. Anak-anak di rumah juga begitu, orang tua, siswa, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Merdeka. Begini Pak Roja, memang tidak mudah ya kita membentuk anak-anak. Yang tadi disampaikan Ketua Yayasan dengan berbagai latar belakang berbeda-beda, baik dari sisi orang tua barangkali, kemudian tempat tinggal, kemudian ekonomi, kemudian motivasi untuk belajar, itu tidak mudah. Ya. Tadi disampaikan Ketua Yayasan bahwa guru adalah orang yang mungkin memiliki kelebihan. Ya. Sekarang mungkin dirasakan oleh orang tua bagaimana mendidik anaknya sendiri di rumah saja sudah mungkin kewalahan. Ya. Karena mendidik anak itu perlu motivasi. Tidak hanya memberikan ilmu ya, bukan hanya transfer of knowledge ya. Tapi bagaimana membentuk karakter anak. Ya, satu persatu orang tua guru harus tahu. Ya. Karena kita tahu bahwa kecerdasan manusia, kecerdasan anak itu kan bukan hanya secara IQ. Ya. Keterampilan, kemampuan anak-anak ya. Di luar mata pelajaran yang diterima. Dia bisa bernyanyi, dia bisa membaca puisi, ya. Mungkin dia bisa memperbaiki peralatan-peralatan yang mungkin rusak, ya, dengan ide dan kreativitas dia. Itu adalah suatu kecerdasan. Artinya melihat anak ini bukan hanya dari sisi IQ-nya saja, intelijensianya saja, tapi sisi lain kecerdasan itu harus kita kembangkan. Nah, itu yang sering atau mungkin bangsa Indonesia melalui kurikulum yang ada itu pengembangan karakter. Ya. Nah, kalau Pak Karno bilang karakter nation character building, ya, membentuk karakter. Makanya mungkin kita harus tetap berpedoman kepada moto kita di sekolah kita, yaitu unggul dan berakhlak mulia. Ya. Ini mungkin sangat luas kalau kita jabarkan. Namun begitu, keunggulan itu tadi saya kan bukan hanya dari sisi kecerdasan intelijensianya, bukan. Tapi kecerdasan lainnya juga harus kita kembangkan, ya, kita gali potensinya, ya,
yang tentunya ini kita tuangkan ke dalam kurikulum kita susun setiap awal tahun. Namun begitu, unggul dan berakhlak mulia tidak boleh kita lepaskan. Mungkin anak-anak kita di luar dinilai, terutama SMK yang melaksanakan praktik atau praktik kerja lapangan, yang merupakan program link and match, ya, keterkaitan antara dunia usaha dan dunia industri dengan sekolah yang sekarang dikenal dengan istilah IDUKA, ya. IDUKA itu industri, dunia usaha dan dunia kerja, ya. Yang dulu dibilang Budi, sekarang istilahnya IDUKA. Nah, itu anak-anak kita yang ada di luar ketika PKL maupun setelah bekerja itu luar biasa, ya. Kita harus bangga dengan ini, ya, kita harus bangga, ya. Mungkin yang SD dan SMP juga tidak kalah, artinya setelah lulus dari sini SD, ya di mana saja ya bisa diterima. Yang SMP juga begitu, ya. Jadi dalam hal ini bagaimana kita membina anak-anak kita, ya, supaya sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita cita-citakan unggul dan akhlak mulia ini untuk di segala bidang. Saya kira itu, ya. Terima kasih. Mungkin ini Pak, ya. Anak-anak milenial sekarang penanganannya berbeda-beda Pak, ya. Mungkin apa yang bisa Bapak jelaskan ke khususnya siswa-siswi SMK di masa pandemik ini, wabah COVID-19, peranan apa sih yang bisa mereka perlukan di masyarakat, khususnya di lingkungan mereka tinggal aja. Ya. Jadi yang penting sekarang adalah tetap memiliki motivasi untuk tetap belajar. Seperti ini adalah wujud dari sekolah bagaimana tetap membangun komunikasi dengan orang tua, dengan anak. Ya, jadi anak-anak harus lebih kreatif, lebih pandai. Bayangkan saja kalau di daerah itu, ya mungkin di Jakarta kita anak-anak masih lebih dekat dengan sarana-sarana komunikasi media sosial. Ya, kalau di kampung tuh harus jalan ke gunung-gunung, ya, untuk mencari sinyal aja itu. Seperti itu, Pak. Jadi ya harus anaknya lebih kreatif lah. Ya, artinya sarana ada. Ya, alhamdulillah mulai hari apa kemarin, tanggal 13, ya, kita mencoba untuk melihat kreativitas anak melalui lomba, Pak. Jadi ada masing-masing jenjang itu lomba, ada 7 sampai 6 lomba. Kita ingin melihat kreativitasnya dan nanti kita akan jadikan itu sebagai dokumen sekolah, ya. Tentunya kreativitas ini nanti setelah masuk kita normal, ya, tatap muka, ya. Jadi dari pembina OSIS maupun kesiswaan, ya harus meneruskan. Yang sholawatannya bagus ya diteruskan, yang kreativitas baca puisinya bagus teruskan, yang menyanyi dan seterusnya. Ya, artinya anak di rumah kan ini kan kreativitas Bapak dan Ibu guru seperti ini. Dan mudah-mudahan Pak nanti setiap akhir bulan kita akan membuat satu talk show seperti ini dengan tema yang kita angkat, mungkin yang sedang ya. Jadi atau yang lainnya, mungkin kajian-kajian oleh guru agama barangkali. Ya, guru agama kita kan banyak. Artinya bisa kita buat seperti ini sehingganya komunikasi bisa tetap berjalan. Walaupun tatap muka sudah berjalan pelajaran, tapi ini akan kita laksanakan insya Allah di tiap akhir bulan. Saya kira itu, Pak. Ya. Jadi tetap harus kreatif ya, anak-anak tetap kreatif, tetap bergerak, ya, jangan mengeluh, kita bersabar di kondisi semacam ini. Dan alhamdulillah tadi udah ada ibarat kata setengah legalitas dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin acara talkshow ini akan terus kita laksanakan continue, ya, sesuai dengan momen pada bulan itu yang lagi hits apa, atau mungkin kajian-kajian tentang keislaman. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa acara talkshow ini bisa disaksikan lewat YouTube channel dari Plorai, channel Islamic School. Nah,
Pluit Raya Vocation School, SDIT Pluit Raya, SMP IT Pluit Raya, dan G Suite atau Zoom yang kalian gunakan untuk belajar. Nah, selanjutnya mungkin untuk pertanyaan untuk Kepala Sekolah SD SMP Bu Tuti Susilawati SPD ya. Yang saya tanyakan gini, Bu Tuti. Umur kita sudah 75 tahun. Ya. Menurut Ibu Tuti, apakah Indonesia sudah benar-benar merdeka? Terima kasih Pak Rajab. Pak Andre, pertanyaannya itu sebenarnya luas ya. 75 tahun itu bukan lagi matang, tapi harusnya sangat matang. Dan kemerdekaan sejatinya sudah dimiliki bangsa Indonesia dari penjajah itu 75 tahun yang lalu. Tetapi mungkin kita bisa melihat pada kenyataannya ada beberapa yang belum di sektor tertentu kita belum bisa melakukannya sendiri. Bahkan kalau saya pribadi bahwa kemerdekaan itu adalah mutlak milik pribadi kita sendiri. Ada istilah sekarang merdeka belajar, merdeka dalam segala sesuatunya itu ya. Jadi kembali kepada kita atau kepada diri kita, kemerdekaan itu sejatinya seperti apa. Tetapi setiap orang punya hak asasi untuk merdeka, termasuk dalam menyatakan pendapat, begitu ya. Tentu saja pendapat yang bertanggung jawab. Saya sendiri sebagai seorang pendidik, alhamdulillah bahwa kita dalam pendidikan sudah memiliki kemerdekaan, apalagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini. Setiap guru merdeka untuk menentukan materinya masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi pandemi seperti ini. Itu kemerdekaan guru yang sekarang. Sementara sebelumnya bahwa setiap guru itu harus sesuai dengan kurikulum. Dan ini kreativitas inovasi guru saat inilah yang ditentukan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang di rumah tidak ada lagi kesulitan dalam belajar. Bapak dan Ibu yang di rumah juga anak-anak merdeka untuk menyatakan pendapat, berkomunikasi dengan guru-gurunya kapanpun. Pandemi tidak menjadi penghalang anak-anak untuk belajar. Tetap bersemangat. Ingat bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini, konten kurikulum bukan hal yang utama. Akan tetapi pembinaan karakter itulah yang utama. Jadi jadikan momen ini adalah momen yang terbaik, bahwa anak-anak harus dalam naungan keluarganya. Ibu adalah madrasah pertama untuk anaknya, madrasah selanjutnya ya sekolah-sekolah seperti itu. Kita kembalikan bahwa itu tadi kecerdasan, betul disampaikan Pak Sujud, kecerdasan itu bukan hanya dari sisi intelijensi, tapi kecerdasan itu untuk keseluruhan termasuk dalam hal berkarakter. Mungkin itu saja, Pak Raja. Ya. Menurut Ibu Tuti selaku baik kepala sekolah, ibu guru ataupun ibu dari anak-anak, ya, bagaimana sih menghadapi anak-anak yang sekarang, ya, dalam kita bergelut atau bersaing dengan teknologi, Ibu ya, dengan teknologi. Cara menghadapinya pun harus kita mengikuti kan pengetahuan anak-anak yang kadang kita lebih kalah sama anak-anak masalahnya. Nah, bagaimana Ibu sendiri sebagai orang tua, kalau orang tua di rumah, kondisi semacam ini, anak belajar di rumah, pandemi, bagaimana Ibu menyikapi itu, kondisi semacam itu? Ya, baik. Saya sebagai pendidik, awalnya HP itu sesuatu yang haram buat para pendidik, buat para siswa begitu ya. Artinya haram itu mungkin kita lebih melihat sisi mudaratnya daripada manfaatnya. Tetapi dalam kondisi pandemi seperti ini, HP itu menjadi kebutuhan, bahkan kebutuhan yang utama ya sekarang ini. Betul bahwa di beberapa daerah itu terkendala dengan sinyal, dengan perangkat yang digunakan untuk belajar. Dan kemudian di satu sisi, kita berharap ketika kita menjadi seorang guru, kita berharap bahwa fasilitas di rumah itu mumpuni untuk HPM. Tapi
Tapi satu sisi lagi saya sebagai orang tua tentu saja saya harus bukan khawatir ya, betul-betul saringan. Jadi kita yang harus menyaring konten mana, pembelajaran mana yang layak untuk anak-anak. Bahkan untuk di SDIT atau SMPIT sekarang kita buat keputusan, kita coba agak mengurangi menggunakan HP. Kita mencoba, paparannya kurang bagus ternyata. Kita mencoba kembali lagi ke seperti sistem proyek, guru-guru membuat modul, dan mungkin orang tua boleh ambil ke sekolah untuk mengambil modul tersebut. Kita kurangi seperti itu. Ketika seorang guru membuat YouTube, anak SMK mungkin sudah cerdas ya. Dia hanya melihat yang itu, tapi anak SD yang tanpa pendamping atau anak SMP yang tanpa pendamping orang tuanya akan melihat bagian YouTube yang lain gitu ya. Nah itu yang kita khawatirkan, sehingga Bapak dan Ibu di rumah mohon dampingi putra-putrinya pada saat belajar. Jadi keberhasilan itu ada 3 faktor, yang pertama dari guru sekolah, yang kedua dari siswa, dan yang ketiga tentu saja dari orang tua. Seperti bijak dalam menggunakan HP ya. Jadi bukan sesuatu yang ilegal lagi ya. Tapi memang kita harus berpacu dengan teknologi. Betul. Tapi bahkan dimanfaatkan harus mengikuti ya Pak. Dimanfaat dengan hal-hal yang positif. Dan untuk Bapak dan Ibu guru di rumah ya, tetap pesan dari Ibu Kepala Sekolah SD khususnya ya, anak-anak itu harus didampingi. Mungkin anak SMK atau anak SMP sudah bisa diarahkan ke hal-hal yang positif, walaupun tidak menutup kemungkinan juga, tapi anak SD lah yang patut didampingi oleh Bapak Ibu guru ketika PJJ daring. Mungkin yang Bapak Ibu rasakan bukan hanya Bapak Ibu, tapi kita juga merasakan selaku orang tua ya. Mungkin begitu ya Ibu Tuti, terima kasih. Dan mengikat tadi Bapak Kepala Sekolah, Ketua Yayasan, dan yang Kepala Sekolah SD mengatakan umur Indonesia itu sudah tidak muda lagi. 75 tahun kalau kita mah sudah sangat dewasa. Jadi mungkin akan saya tanyakan kepada Bapak Andre Rosadi selaku guru agama dan kebetulan sekarang menjabat sebagai Kepala Sarana dan Prasarana. Dan saya tanyakan, apakah umur Indonesia saat ini sudah bisa dikatakan dewasa dan matang dalam berbangsa dan bernegara? Apakah benar-benar sudah dikatakan matang dan dewasa dalam berbangsa dan bernegara? Mohon penjelasannya Bapak Andre. Baik, terima kasih. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Mukhlisin Fluid Bidang Pendidikan Bapak Dr. Haji Musa Naib Khuzwan Imam. Yang saya hormati Kepala Sekolah SDIT, SMP, IT, Blitaraya, Ibu Tuti Susilawati, SPD. Yang saya hormati Kepala SMK Blitaraya, Bapak Sujud Hanafi, SAG Eskom, dan pembawa acara Bapak Abdul Razak, SPD. Pertanyaannya menarik ya Pak ya. Apakah kita bernegara ini, berbangsa ini sudah dewasa atau belum? Bahasa dewasa itu menurut saya pribadi tergantung kepada orang yang diberikan amanah untuk menjalankan roda pemerintahan ini. Di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 85, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Shadaqallahul azim. Suatu negara bisa dikatakan dewasa bila mengacu pada sebuah sistem yang akurat. Bangsa Indonesia merupakan mayoritas Muslim terbesar yang seyogianya Al-Quran merupakan sebagai salah satu hujjah yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintah.
Akan tetapi pada pelaksanaannya, apalagi di dalam era 2 kepemimpinan belakang, banyak sekali hal-hal yang memang sifatnya malah membuat mundur dalam sistem bernegara. Namun bila kita bicara kedewasaan di dalam segi pendidikan, bangsa Indonesia ini jauh lebih matang ketimbang bangsa-bangsa yang lain. Dan itu terbukti dengan banyaknya tokoh-tokoh atau pendiri bangsa kita atau orang-orang yang pandai dikirim oleh negara, terutama ke wilayah-wilayah yang memang menjadi tujuan pendidikan itu seperti Malaysia, Vietnam, Singapura, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya harusnya sudah matang dan dewasa, Pak Rozak. Terima kasih. Ya, tadi menarik Bapak Andre Rosadi mengatakan harusnya bangsa Indonesia itu sudah dewasa dari bangsa dan oleh bangsa Indonesia ke depannya gitu. Baik, terima kasih. Untuk di wilayah Timur Tengah, Pak Rozak, saya lebih cenderung ke Mesir. Karena di situ banyak sekali orang-orang Indonesia yang sekolah di sana, yang kuliah di sana. Dan yang kedua adalah Amerika. Karena banyak sekali ilmu-ilmu yang sifatnya berbasis ekonomi berada di sana. Kunci utama adalah kenapa kita lebih berkiblat ke timur ketimbang ke barat menurut saya. Karena iklim kita, budaya kita lebih ke budaya ke timur. Ya, begitu. Terima kasih. Ya. Menurut Pak Andre, bisakah kita bisa bangsa Indonesia ini menjadi pemimpin global suatu saat nanti? Aku yakin bisa, Pak Rozak. Sebagaimana yang tadi di awal saya bilang atau saya katakan di dalam Al-Quran, Innalladzi faradallahu alaikal Qur'ana. Ketika Al-Quran menjadi imam kita, apapun semua ilmu bersumber dari Al-Quran, laradtuka ila ma'ad. Semua akan kembali. Semua ilmu akan bersumber dan kembali kepada yang punya ilmu. Sedangkan ilmu kita sebagai manusia itu hanya buih di lautan seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Andre ya. Ini udah menarik sekali ya. Sudah hampir 1 jam ternyata kita duduk di sini. Gitu. Nah, mungkin sekali lagi saya ingin bertanya kepada Ketua Yayasan kita Bapak Mustonep. Apakah bangsa Indonesia saat ini Pak sudah cukup kuat menghadapi berbagai macam musibah dan rintangan bangsa, khususnya 10 tahun ke belakang ini? Apakah menurut Bapak sudah cukup kuatkah bangsa Indonesia di umur yang ke-75 tahun ini? Terima kasih. Indonesia ini justru yang lebih kuat rakyatnya. Kalau pemimpinnya sih tergantung angin puting beliung. Iya. Terus terang ini analisa saya berdasarkan analisa MH Ainun Najib. Coba Anda hidup di pedesaan, mau pemimpinnya siapa, kayak jenderal, kayak petaksen, kayak apa, kayak nggak ngaruh. Pagi ke sawah, siang pulang, sholat zuhur, istirahat, jamaah, pagi besok ketemu lagi, singkong lagi, apalagi udah kuat itu, yang nggak ada ngaruh. Makanya yang bikin ribet Indonesia ini karena dengan adanya pilkada. Harusnya pilkada kayak Amerika aja lah. Per kabupaten sekian persen aja orang yang ngerti politik. Orang-orang kampung nggak usah diajak. Kasihan. Yang calon ini ngasih 100.000, calon ini ngasih 110, selisih 10.000 bikin bingung tuh tahajud tuh. Sungguh ini terjadi ini di kampung-kampung saya.
Gara-gara selisih 10.000 itu sholat langsung istikharah. Ini bukan cerita bohong. Istikharah. Akhirnya dua-duanya nggak masuk dalam istikharah, baik yang 100 ataupun 110. Akhirnya dia golput, nggak ada. Jadi kalau saya ditanya itu sebagai orang pendidik, memang Indonesia ini Masya Allah ya hebat. Sekian ratus pulau ya. Itu memang dari berbagai pulau itu punya adat dan istiadat masing-masing. Mereka hidup sudah damai dah. Damai. Ini yang ribet ini kan Jakarta ini. Ya, karena dekat pusat kepemimpinan. Aslinya orang-orang kampung biasa saja. Tiap hari ya biasa saja begitu. Jadi Indonesia ini sudah subur makmur yang benar. Tapi kalau di kota besar ya saya nggak ngerti ya subur makmurnya itu yang mana yang siapa. Jadi kenapa orang-orang pendatang ya, yang menyebutnya investor bisa menguasai ini Jakarta, Tangerang, Bekasi? Karena ya pemimpinnya gampang disogok, kamu kasih duit. Dari pimpinan yang paling atas ke bawah sampai ke lurah. Itu aja, coba supermarket itu Indomaret. Kalau lurahnya nggak ngasih izin, nggak mungkin di kampung itu ada Indomaret. Karena ada setoran. Itu. Gubernur DKI selama ini, nggak tahu sekarang, mall di mana-mana. Itu. Karena diizinkan. Karena kan sekian. Proses sekian. Jadi penjajah kita itu, bapak-bapak, anak-anakku semua, orang tua murid yang ada di rumah. Penjajah kita bukan Cina, Inggris, Belanda, bukan. Pejabatnya sendiri itu penjajah. Karena pengen cepat kaya. Itu. Jadi kita kalau jadi pejabat, ya harus lihat rakyat lah. Para pimpinannya, para elitnya, Pak ya. Iya, kalau rakyatnya, aduh, alhamdulillah, apalagi orang-orang kampung yang nabung pingin haji nih, nabung tiap hari dari jualan ke pasar itu 500 sampai sekian puluh tahun. Begitu daftar ke sana, nunggunya berapa? Ya kan? 15 tahun kasihan kan? Iya. Nah, sementara pejabat mau haji aja ya nangkring aja, nggak usah pakai modal, tinggal dicatat. Jadi siapapun pemimpinnya, rakyat Indonesia mah kuat Pak ya? Rakyatnya kuat. Makannya sendiri, nyari sendiri. Betul. Silakan Anda pulang ke Tegal. Nggak mikirin tuh, lo bupatinya siapa, wali kota siapa, presidennya sopos, nggak. Karena dipaksa milih saja. Dipaksa itu Pak Rojak. Jadi kita memberikan didikan nanti kepada anak murid kita. Kalau jadi politikus yang bagus, yang jujur. Jadi pejabat ya pejabat yang memang bela rakyat, jangan atas nama doang. Atas nama rakyat, ya kan? Dulu katanya kan partainya Wong Cilik. Ternyata ya nggak tahu Cilik apa. Sekarang isinya koruptor semua. Selamat karena lagi puasa aja. Jadi gitu ya. Jadi sudah kuat sebenarnya. 350 tahun dijajah loh Pak Rojak. Masih ada Indonesia, masih kaya raya, masih direbutin sama orang-orang investor. Bayangin aja 350 tahun, siapa sih ini kita semua yang ada di sini yang umurnya sampai 350 tahun. Berapa turunan tuh? 4 turunan ya. Kalau masing-masing 60, ya. 350 tahun. Masih kuat. Kenapa? Jangan salah. Indonesia ini dari penjuru Sabang sampai Merauke itu dijaga oleh para wali-wali Allah.
Jangan salah, itu nggak akan habis. Makanya orang-orang investor yang memang tahu sedikit banyaknya tentang sejarah Indonesia nggak rugi menanamkan di sini. Bahkan sampai kepincut, ingin menguasai, mendatangkan semua rakyatnya, kepincut. Tapi kan nggak mungkin. Kalau lihatnya tadi pejabatnya, ya paling si A bisa dikuasai, si B bisa disokok, si C bisa. Rakyat, kalau sudah Allahu Akbar, tunggang langgang, Pak. Jadi salah. Jadi menguasai Jakarta boleh, bisa pamannya ya. Surabaya belum tentu, Medan belum tentu, Maluku belum tentu. Nah, itu sejarah. Jadi investor-investor yang ingin punya otak atau pemikiran menguasai, belajarlah sejarah tentang Indonesia. Nggak mungkin. Jangan segampang Singapura. Singapura ya gampang dikuasai lah. Singapura cuma se-Jakarta. Katanya, saya sih nggak pernah ke Singapura. Jadi saya kira itu Pak Roza tentang kedewasaan, bukan dewasa lagi, udah kakek-kakek 75 kok. Kakek kuat, rakyatnya justru coba yang cari emas di Bogor Pongkor itu. Sampai sekarang masih itu yang nyari kayak apa itu, bikin terowongan ke bawah tanah. Saya langsung survei ke tempat itu, cari emas. Sementara emas yang di mana itu dikerukin dengan alat-alat itu kan alat berat. Ya, itu bukan untuk sebagian kecil aja untuk rakyatnya. Itu loh. Yang nggak tahu yang menguasai siapa. Yang kuat itu justru rakyatnya. Dari itu. Makan terus loteknya apa itu? Cocolannya daun singkong. Nasinya ada singkong, daun singkong, sayur daun singkong. Untung saya dekat. Jadi namanya ikan itu banjir. Ya, jadi pendapat saya seperti itu. Saya nggak menjelek-jelekkan rezim-rezim A, B, C, D. Ya memang ada waktunya sih. Rezim sekarang kan hanya 5 tahun, paling lama 10 tahun. Jadi sekarang bisa dilihat aja udah gampang lah. Ini dari mana? Dari militer. Oh, tentram. SBY. SBY kan gak ada gejolak. Bunuhin, jadi dia duduk. Jadi terus ulama dibunuhin, alasannya nanti ketangkep gila yang bunuh gila. Jadi yang salah siapa saya nggak ngerti. Ya kan? Jadi sekali lagi saya mengutip dari beberapa kali ngaji bareng dengan Cak Nun, itu benar. Indonesia ini yang kuat rakyat, mau disuruh apa saja oke. Zamannya Bung Karno kan nggak ada duit, Pak. Susah sekali. Tapi hidup tuh paling katel, ya kan, budugan. Sekarang macam-macam. Kronis apa ya kan? Karena banyak makan yang aneh-aneh kan. Kalau dulu kan ya penyakitnya gitu, disulam di mana-mana.
bisa merdeka Pak ya. Iya, jadi sekali lagi Indonesia ini sudah sangat kuat, tapi rakyatnya justru yang rapuh dan lemah pemimpinnya. Karena hanya 5 tahun modalnya 50 miliar ini jadi bupati. Oh, jangan biasa aja. Saya kira itu Bapak Ibu, orang tua murid, anak-anakku perlu ketahui orang Indonesia itu sudah kuat, ya kan? Tinggal cari pemimpin yang baik, yang beragama lah, paling tidak agama yang kuat. Jangan ngaku-ngaku agama apa saja, tapi ngaku doang, itu repot. Kalau landasannya orang beragama, hidup di negara Pancasila, dan mimpin negara insya Allah. Tapi kalau agamanya baru mau nyalon bupati, wali kota, presiden, baru beragama, ya susah. Saya kira itu Pak Rajak, mudah-mudahan memberikan pencerahan agar kita semua ngerti dan sering-seringlah nonton YouTube yang bagus-bagus, dan kita harus pinter memberikan kesimpulan. Jangan wah ini menjelek saya nggak suka, ini mah bagus, nggak bisa. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, tinggal kita ambil yang baik dan kita hidup di negara Pancasila. Jangan dirubah-rubah lagi, jangan PIP lah, POP lah, apalah, nggak usah itu. Ya kan? Berarti kan pejabatnya dia yang macam-macam. Dikasih Pancasila dari zaman Bung Karno dan para ulama udah, nggak usah dimacam-macam. Kalau memang PKI mau hidup aja bebas, nggak apa-apa. Tapi nggak usah banyak ngomong sama kayak kita kan sama. Udah, nggak usah bikin itu dan sebagainya. Kita kan satu negara. Ya kan, Bhinneka Tunggal Ika, nggak usah. Nanti Kiai mau ceramah diinterogasi, kamu NKRI enggak, Pancasilais enggak? Aneh itu. Kenapa? Karena memang ya ada unsur-unsur yang nggak bagus. Kalau orang Indonesia nggak usah ditanya kayak gitu. Yang ditanya justru pendatang-pendatang, ditanya ke sini. Kamu datang ke sini mau ngapain? Ya kan? Nah, saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu sangat menarik ya dari penjelasan Bapak Musonef Yayasan Bidang Pendidikan. Dan tadi sempat disinggung bahwa ini karomah para wali Nusantara, para wali seluruh Nusantara. Bahkan mungkin bukan hanya Indonesia, ada Thailand, Malaysia kan dulu Nusantara, Filipina gitu. Dan berarti kita tidak bisa menghilangkan jasa-jasa para ulama dan para santri yang menjadi syuhada dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia. Karena berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Ya, kalau tidak ada kehendak Allah nggak mungkin merdeka Indonesia. Kita peringati hari ini. Untuk terakhir kalinya Pak Sudut, saya mau nanya ke Pak Sudut. Tadi sudah jelaskan ke Pak Musonef bahwa masalahnya pelik sekali Indonesia itu. Menurut Pak Sudut, apa sih kekurangan atau yang perlu diperbaiki oleh bangsa dan negara Indonesia saat ini? Kekurangannya di mana? Gitu. Mungkin dimulai dari di bangku sekolah, Bang Izzat. Bayangkan saja anak-anak SD mungkin ya, itu sudah belajar bohong, ya nyontek dan sebagainya. Padahal kan itu tugas dari guru untuk menilai karakter atau nilai sikap baik spiritual maupun sosialnya. Ya. Nah ini saya kira belum bisa berjalan. Dia berjalan, tapi efektivitas dari penilaian sendiri belum ada, masih rendah. Ya. Bagaimana kita menilai sikap anak-anak, jujur, tanggung jawab, disiplin, apalagi yang terkait dengan karakter. Nah tentunya kalau dari kecil aja sudah seperti itu, nanti kalau jadi pejabat, ya, bayangkan anak-anak mau masuk polisi, ya ini mungkin seperti sudah menjadi rahasia umum. Ya, karena saya sendiri tahu, artinya anak-anak kita tanya, kamu mau jadi polisi, bayar nggak?
bahaya. Itu kan tidak, ya memang tidak dipublikasikan. Kan kita tahu dia minta legalisir ke sekolah, pasti kan? Ya kan? Artinya ya seperti itu, katanya tidak, tapi nyatanya kan iya. Nah, ini kan presiden yang buruk buat bagaimana membangun karakter bangsa ini. Ya, jadi kalau sudah tidak ada kejujuran anak-anak, ya mau bagaimana jadi pejabat pasti jadi tidak jujur lagi. Seperti tadi disampaikan oleh ketua yayasan, ya, artinya mau pilkada dan sebagainya, ya pakai uang, bagaimana? Ya. Artinya tidak bisa, belum bisa lepas, ya. Belum bisa lepas dari hal yang demikian. Ya. Makanya tugas kita sebagai guru, ya, bukan berarti jujur terus nilainya jelek, bukan. Ya. Ya jujur, tapi nilainya bagus gitu, ya. Ya kuncinya belajar, bukan berarti terus yang jujur nilai jelek apa-apa, ya tidak begitu. Bagaimana? Kan pendidikan kan pendidikan dan pengajaran. Artinya dari sisi pendidikan yang karakter tadi. Kalau dari sisi pengajaran ya tidak bisa dilakukan. Dia wajib. Bagaimana dia mau bisa bersaing di dunia kerja kalau keterampilannya tidak baik? Bagaimana dia mau masuk ke perguruan tinggi kalau kemampuannya rendah? Kan tidak bisa. Artinya kompetensi dari sisi karakter tadi dengan sisi dari sisi ilmunya jadi tidak bisa dilepaskan. Ya pintar, ya baik, kan begitu. Ya, makanya untuk kita kembali lagi, ya Pak Ketua. Jadi unggul dan ramah muda itu satu hal yang bagaikan dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa hanya unggul saja, tidak bisa. Sementara tidak ramah mulia, atau ramah mulia tapi bodoh, ya tidak bisa juga. Ya, ya kan bukan hanya begitu. Ya nggak apa-apa yang lebih baik, ya kan bodoh nggak apa-apa yang nggak begitu. Artinya itu berarti orang yang tidak punya motivasi untuk pandai. Ya pandai, ya beramah mulia, baik gitu ya. Pandai ya baik. Ya artinya ya moto kawan yang lebih baik lah. Ya baik itu utama, ya utama. Artinya jujur dan sebagainya, karakternya. Ya, ketika nanti bekerja pasti begitu. Tapi kan kalau sekalian tidak ada, ya nggak bisa juga, nggak bisa diterima kerja, mau kerja di mana? Orang mau pinter nggak bisa, ya ketika nggak bisa, ya bagaimana? Ya, jadi artinya kembali kepada bagaimana membangun karakter anak-anak kita. Ya tentunya kan anak-anak kita ini kan, ya nantinya akan menjadi generasi penerus bagi pemimpin yang ada di negara kita. Jadi dua hal itu saya kira yang tidak bisa dilepaskan. Saya kira itu. Ya. Jadi dunia pendidikan, jadi moral, banyak degradasi moral kan sekarang karakter anak unggul dan anak kuliah. Ini kan kita sendiri kan setelah Islam berbaik kan terpadu ini Pak, kurikulumnya dua antara dinas dan agama ya depan. Apa sih Pak yang salah dari kurikulum kita sehingga kita sangat susah sekali menuju pokok kita yang unggul dan berakhlak mulia, khususnya kok moral dan tingkah laku karakter anak di masyarakat. Apa yang salah dengan kurikulum kita? Ya, kalau kurikulum secara umum itu kan hanya sebagai landasan pokok ya, pedoman. Tapi kan KTSP itu kan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Makanya setiap awal tahun pasti kita melakukan review KTSP kurikulum kita. Dari sisi mana keunggulan, ya, basis mana yang kita bisa kedepankan. Ya. Saya kira kita sih sudah cukup baik ya. Hingga kadang-kadang teman-teman kita ini harus mau, ya, ya begitu Pak Ketua. Jadi kadang-kadang saya sebagai kepala sekolah dengan Ibu Tuti dan teman-teman yang lain, kita ingin berlari, kadang-kadang teman-teman masih berjalan, ya. Kita bisa lebih cepat, ya. Karena biar bagaimanapun kalau kita tidak memiliki satu ikon yang baik, ya, yang menonjol, yang bisa dilihat oleh masyarakat, ya, dan nanti kita akan terlindas oleh waktu, ya, nggak bisa. Kita aja belajar bahasa Inggris itu susah. Anak-anak diajak belajar bahasa Inggris itu susah. Padahal kan seperti kemarin yang SMK itu sudah katakanlah sukses ya, baik di bidang sekretaris maupun yang lain, sudah mampu sampai ke luar negeri. Ya, artinya
bukan yang lain tidak penting. Ya, kita harus memiliki istilah kalau kemarin kita menang di lomba SD itu ya, tingkat nasional itu, kita harus memiliki brand, ya, memiliki satu kekhasan, ya. Kalau kita tidak punya itu, ya nanti akan ditinggal oleh masyarakat. SD, ya mungkin sudah punya sekarang, ya. SMP dan SMA bagaimana? Ya, mudah-mudahan yang kita sedang ajukan untuk menjadi Center of Excellence, ya Pak. Center of Excellence. Artinya SMK, ya kita akan coba, ya mudah-mudahan disetujui oleh PSMK, Direktur SMK. Ya, itu besar duitnya itu, 5,1 miliar. Ya. Nah itu apa yang akan dikembangkan? Yang pertama adalah dari sisi kurikulum, itu 50% sendiri. Ya, saya akan coba bangun dengan teman-teman seperti apa kajiannya, kemudian dituangkan di proposal itu. Kemudian yang kedua dalam peralatan, dan yang terakhir untuk hal yang lainnya. Ya, jadi ya memang harus dibangun. Ya, kita di sini sebagai sekolah Islam, ya harus punya lagi brand lagi. Ya, kira-kira SMK belum. Hanya dari sisi umum saja ya, kedisiplinan, agama, ya belum. Sehingga kadang-kadang masuk ke Kulit Raya, SMK dan SMP itu masih ya nomor ya nggak tahu pilihan nomor berapa gitu ya, belum jadi pilihan utama. Kolesnya sudah, ya. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa bangun itu ya secara bersama-sama, unsur yang ada, kemudian stakeholder yang ada, sehingga kita bisa menjadi yang lebih baik daripada yang sekarang. Ya, amin. Baik Pak Sudut ya, untuk pemirsa yang ada di rumah ya. Jadi harapan kami selaku pendidik, ketua yayasan, kepala sekolah, dan seluruh sivitas akademika Sekolah Islam Berjaya, ya mari kita bersama-sama melangkah demi anak-anak didik kita yang lebih baik ya. Jadi silakan, karena Sekolah Islam Berjaya khususnya SD sudah menjadi brand nasional tingkat 3 ya Bu ya, tingkat 3 nasional Sekolah SDIT Berjaya. Nah ini Yayasan Al-Musin Kursil Sekolah Islam Berjaya itu letaknya di Jalan Jembatan 3 nomor 1 ya. Di penjaringan itu kita masih nomor 1 Pak ya. Samping Emporium, samping ada masjid besar. Masjid seperti Masjid Al-Aqsa itu kata anak-anak ya. Jadi kita di situ tepat di jalan protokol. Ya, jadi ketika mau arah Grogol pasti melewati sekolah itu. Jangan lupa sekolahkan anak bapak ibu ke sini tahun depan ya. Karena sekarang sudah full kelas SD, SMP, SMA sudah sangat membudak siswa-siswinya. Dan kita harapannya akan menjadi yang terbaik di Jakarta Utara, bahkan tingkat provinsi. Ya. Jangan lupa bagi kalian yang belum sempat menonton acara talkshow ini bisa disaksikan nanti lewat record ya. Jadi tayangan ulang lagi di YouTube, di Facebook, di Twitter dan Zoom untuk acara talkshow hari ini. Dan terima kasih kepada narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Andri Rosadi selalu Kepala Satgas, Pak Sujud Hanabis selalu Kepala SMK, Bapak Musone Ketua Yayasan Bidang Pendidikan, dan Ibu Tuti Kepala SDIT dan SMPIT. Terima kasih banyak Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa menjadikan motivasi buat kita selaku generasi milenial. Nah, untuk terus bergerak dan berjuang demi negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka! Terima kasih, saya selaku host. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.